warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari saya. Teman-teman, apa kabarnya? Semoga senantiasa sehat dalam perlindungan Allah dan mampu menjalani kehidupan dan rutinitas bersehari-hari. Meskipun kita tahu bahwasanya kehidupan kita, rutinitas kita belum berjalan secara normal jika dibandingkan dengan musim sebelum pandemi itu datang. Teman-teman, menurut ahli psikologi, ketika kita mengharapkan untuk sehat baik jasmani maupun rohani, maka yang perlu kita siapkan untuk sehat, yang perlu kita jaga kesehatan bukan hanya dari segi fisik saja, tetapi juga dari segi psikis. Hal ini karena apa? Karena ketika keadaan psikis kita buruk, emosi-emosi negatif, keadaan marah, keadaan cemas dan stres merasuki otak kita, maka tidak memungkiri bahwasanya daya tahan tubuh kita itu akan lemah, dan itu sangat berpengaruh terhadap penyakit-penyakit baru yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Maka dari itu, untuk menghadapi musim pandemi seperti ini, salah satu faktor yang harus kita jaga adalah pola pikir kita, yaitu dengan mempertahankan emosi positif, karena kita tahu di musim pandemi ini emosi-emosi negatif, perasaan cemas, khawatir, marah, takut sedang menguasai kita. Nah, teman-teman, saya adalah seorang mahasiswa bimbingan konseling Islam semester 6. Di sini saya ingin mencoba untuk memberitahu tentang penelitian terbaru saya tentang inovasi yang sudah saya dapatkan mengenai apa aja sih yang bisa kita lakukan, apa aja sih terapi yang bisa kita lakukan untuk menghadapi COVID-19. Yang pertama, objek saya tujukan kepada masyarakat secara umum. Yang kedua, kepada keluarga dari pasien yang positif COVID-19. Dan yang ketiga adalah kepada pasien COVID-19 itu sendiri. Oke. Dimulai dari terapi apa sih yang sekiranya cocok untuk diberikan kepada pasien COVID-19. Teman-teman, kita tahu keadaan mereka yang terkena, yang terpapar corona ini sangat memprihatinkan, diisolasi, dijauhkan dari keluarga, jauh dari khalayak umum. Hanya ada dokter, ada suster, dan ada petugas medis lainnya. Sangat tidak memungkinkan untuk kita mengadakan terapi secara face to face. Meskipun sekarang bisa sih pakai daring. Maka dari itu, saya ingin mengungkapkan ada sebuah terapi yang ringan, efektif, dapat dilakukan secara mandiri dan tidak membutuhkan waktu serta ruang yang berlebih mengingat kondisi pasien COVID-19, yaitu dengan Quranic healing. Apa itu Quranic healing? Quranic healing adalah jenis terapi yaitu dengan membacakan dan merenungi bacaan ayat Al-Quran serta meresapi kandungan-kandungan ayat Al-Quran yang di dalamnya terdapat ada maksud yang sesuai dengan kita butuhkan. Misal tentang emosi negatif, kita mengambil ayat di surat Ar-Rahman yang artinya, yang ayatnya adalah Ar-Rahman 'alamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan was samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatu wan nakhlu datul akmam wal habbu dzul asfi war rayhan fa bi ayyi ala rabbikum tukadziban. Betapa Allah sudah memberikan nikmat kepada kita. Jadi di sini kita dapat ambil intisarinya, bahwasanya mungkin saja badai ini akan segera berlalu. Kita tanam kepercayaan kita melalui Quranic healing itu. Dan teman-teman, sebenarnya Quranic healing ini dilakukan secara mandiri dan kondisional mengingat kondisi pasien COVID. Tetapi bisa juga lewat audio yang mungkin diberikan kepada pasien COVID. Kan mungkin ada kesempatan bawa HP, seperti yang kita ketahui ya, ada kesempatan untuk mendengarkan radio, yaitu kita selipkan di situ. Yang pertama adalah kita perdengarkan tentang bacaan ayat Al-Quran. Kemudian yang kedua, kita ajak merenung bersama-sama ayat ini mengandung apa setelah kita beritahu maknanya. Dan yang ketiga adalah edukasi dari kita selaku terapis, selaku konselor tentang sesungguhnya ayat ini mengandung ini, untuk menguatkan saudara-saudara kita yang positif COVID-19. Demikian terapi yang saya temukan untuk
membantu mengolah pola pikir negatif yang dimiliki oleh teman-teman kita yang sekarang sedang terbaring di rumah sakit, di ruang isolasi karena terpapar COVID-19. Semoga mereka lekas diberikan kesehatan oleh Allah, dosa-dosanya diampuni, dan dapat bergabung dengan kita secara seperti semula.